Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika yang akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah metode kuantitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Nurfani Hilda Prima Anggraini dengan NIM 6422076, lalu ada Pratiwi Putri Trihadi dengan NIM 6422090, lalu ada Mita Tria Yulfani dengan NIM 642200008, ada Dika Pratiwi dengan NIM 642200064, dan Raisa Aulia Sabella 642200088. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pemaparan salah satu bagian penting dalam penelitian, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Materi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan benar-benar sahih dan konsisten. Langsung saja, saya akan mulai dari pengertian dan dasar teorinya. Penjelasan konsep dasar. Pertama, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes dalam menghasilkan data yang sama ketika diulang dalam kondisi yang sama. Reliabilitas penting dalam penelitian karena menunjukkan seberapa dapat diandalkannya alat ukur yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Cronbach alpha. Jika nilai alfa lebih dari 0,7, maka kuesioner dianggap reliable. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas adalah cara untuk memastikan bahwa alat yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu seperti kuesioner atau tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika kita membuat kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan, kita ingin memastikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner itu benar-benar berkaitan dengan pelanggan. Skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Berarti sangat tidak setuju. 2. Berarti tidak setuju. 3. Berarti netral. 4. Berarti setuju. Dan 5. Berarti sangat setuju. Skala ini membantu kami untuk mengukur tingkat persepsi atau pendapat para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Baik, di sini sudah ada tabel yang akan kita olah. Dan dari sini kita akan copy terlebih dahulu untuk dipindahkan ke SPSS. Setelah di copy, kita buat tabel untuk X1 sampai dengan total X1. Jika sudah membuat tabel ini, desimalnya kita nolkan. Dari X1 sampai dengan total, kita nolkan. Dan di measure-nya kita ubah menjadi scale. Kita ubah. Jika desimal dan measure sudah kita ubah menjadi 0 dan scale, kita pindah ke data view dan kita copy. Oke, sudah semuanya. Lalu kita pencet analyze, scale, reliability. Di sini saya akan menguji reliabilitas. Kita pencet X1 sampai dengan X11, pindahkan ke item, lalu kita pencet OK. Dan di sini sudah ada hasilnya 0,845. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan hasil reliabilitas. Slide ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian.
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner konsisten dan dapat dipercaya. Dari 100 responden, seluruh data dianggap valid tanpa ada yang dikeluarkan. Hasil uji menggunakan Coron Batch Alpha menunjukkan nilai sebesar 0,845 dengan jumlah item sebanyak 11. Nilai ini termasuk dalam kategori reliable atau baik. Karena berada di atas angka 0,5, artinya kuesioner digunakan sudah cukup konsisten dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Di sini saya akan menghitung uji validitas. Kita klik Analyze, klik Correlate, lalu pilih yang bivariate. X1 hingga total ini kita pindahkan ke variabel semula. Lalu klik Portion, Two-Tailed, dan flag Significant Correlation, lalu klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya. Dan ini adalah hasil uji validitasnya, menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk setiap item pertanyaan pada variabel X1, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Dalam tabel ini terlihat bahwa nilai korelasi antara masing-masing item X1.1 sampai dengan X1.11 terhadap total skor keseluruhan variabel X1 berada di atas angka 0,3. Tepatnya antara 0,585 hingga 0,699. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid. Selain itu, semua hasil juga signifikan secara statistik yang ditunjukkan dengan adanya tanda bintang. Artinya hubungan antara item dan total skor tidak terjadi secara kebetulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada kuesioner untuk variabel X1 layak digunakan karena memiliki validitas yang baik. Baik, selanjutnya tabel 18, di mana dari tabel ini kita memakai 0,196 karena harus memakai SIP 0,05 atau bisa dibilang 5%. Kenapa bisa mendapatkan angka itu? Karena di tabel sebelumnya kita menyebutkan ada 100 responden yang dihitung dengan DF N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 hasilnya 98. Baik, selanjutnya hasil penentuan yaitu hasil uji validasi menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner penelitian sudah tepat mengukur apa yang ingin diukur. Dari 11 pertanyaan yaitu X1 sampai X11 semua dinyatakan valid karena minimal batas korelasi lebih tinggi dibandingkan batas yang diminimalkan yaitu 1,966. Artinya semua pertanyaan ini berkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Nilai korelasi yang tertinggi pada pertanyaan itu di X1.5 di mana 0,699 dan X1.6 0,698. Sementara yang terendah ada di titik X1.8 0,533. Meskipun begitu, nilai ini masih masuk valid karena memiliki batas minimal. Uji validasi ini seperti tes apakah semua pertanyaan kita benar nyambung dengan apa yang kita inginkan. Semakin tinggi nilai R-nya, semakin kuat hubungan pertanyaan tersebut dengan topik penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.